Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 28 Juni 2025 kita berada di Masjid Al-Aqsa. Hari ini kita berkegiatan yaitu mengadakan kopdar ambulan Muslim Indonesia seluruh Indonesia, dan alhamdulillah sudah hadir 50 lebih lembaga dan peserta juga lebih dari 100 orang. Baginda Salam membagi manusia kepada dua kelompok. Beliau mengatakan di antara manusia itu ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Dan di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan dan pembuka pintu-pintu keburukan. Lalu Nabi SAW bersabda di ujung hadis, berbahagialah bagi orang-orang yang dijadikan Allah sebagai pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Dan celaka bagi setiap orang yang dijadikan sebagai pembuka pintu kejelekan, penutup pintu-pintu kebaikan. Di dalam surat Al-Asr, mereka yang mendapatkan kebahagiaan, kemenangan adalah mereka yang berilmu. Yang keduanya, mereka yang mengamalkan ilmunya. Yang ketiganya, mereka mendakwahkan ilmu yang telah dipelajarinya. Dan yang keempatnya adalah mereka yang sabar di dalam menemani dakwanya. Dan tentu kebalikannya, mereka yang tidak berilmu, tidak mengamalkan ilmunya, dan tidak mendakwahkannya, dan tidak sabar di dalam menyampaikan ilmu yang telah dipelajarinya adalah orang-orang yang merugi. Dan itu dua pilihan yang tinggal kita masuk di golongan yang mana. Siapa yang bisa melakukan kebaikan adalah orang-orang yang punya profesional. Jadi dalam bidang profesi tertentu. Orang mungkin jadi dokter, antum sekarang dalam bentuk relawan dan sebagainya. Ini masuk ya. Kita memberikan kebaikan itu dari pintu profesi. Dan pintu kebaikan itu adalah begitu banyak. Kegiatan yang antum lakukan dengan mobil ambulannya dan kegiatan kawan-kawan yang lain dengan relawannya, dengan memberikan bantuan kepada mereka masyarakat secara umum ketika terjadi bencana di sana, maka betul-betul semua itu adalah menjadi miftah, menjadi pintu terbukanya dakwah sunnah ini. Semua itu disebabkan karena kerja nyata yang antum hadirkan di sana. Dan itu adalah dakwah. Di sini antum mengambil satu dari sekian kebaikan itu, yaitu pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ini sangat butuh dengan ambulan. Ambulan ini mungkin berfungsi tidak lepas dari dua fungsi yang sangat besar. Mengantarkan orang sakit, mengantarkan manusia yang telah mati ke liang lahat. Itu dua fungsi yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Jadi ini adalah bagian dari hak muslim. Karena orang muslim itu punya alaqah ketika hidup, dan kita punya alaqah dengan muslim hatta ketika saudara kita udah meninggal dunia. Ketika kita harus mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, juga bisa saja berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam mengamalkannya. Yang ketiganya, dalam kita mendakwahkan ilmu yang kita pelajari juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan Abu Qatadah yang pegangannya laptop tentu berbeda dengan antum yang pegangannya mobil ambulan. Beliau dengan laptopnya berdakwah, dan antum dengan mobil ambulannya juga berdakwah. Dan bisa saja mobil ambulan bisa lebih bermanfaat dari laptop. Maka dikatakan dalam nasihat tentang dakwah, lisanul hali afsahu min lisanil maqali. Berdakwah dengan menghadirkan sesuatu yang terlihat, sesuatu yang dirasa, sesuatu yang dinikmati bisa saja lebih bermanfaat daripada berdakwah hanya sekedar di atas mimbar. Pembuka pintu kebaikan adalah Allah. Artinya Allah membuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia. Dengan itu Allah Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dan ada abwabul khair yang Allah Ta'ala bukakan untuk kita. Tetapi selain Allah menjadi pintu kebaikan, siapa aja dan bagaimana kita menjadi pembuka pintu kebaikan? Yang pertama, tentunya para nabi, para rasul itu adalah usul kebaikan. Jadi hamba Allah yang pertama dan utama yang membuka pintu kebaikan untuk penduduk bumi, baik untuk manusia sesama manusia, untuk hewan, untuk alam semesta adalah para nabi. Maka para nabi itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai miftahul khair, pembuka kebaikan. Berbicara tentang berkhidmat kepada manusia yang telah mati, maka antum tidak akan menjadi kebaikan kalau apa yang antum lakukan ini tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang itu dijabarkan oleh orang alim. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan manusia? Maka jawabnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah engkau hadirkan akhlak yang mulia kepada manusia. Ikhwani fillah, baginda sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam hal indah akhlak yang beliau miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala
khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, perangai yang indah, dan bahasa semakna dengan itu. Apa yang diperlukan oleh kita bersama, semua orang yang berbicara ini harus tahu bagaimana adab mengurus jenazah. Hatta sopirnya harus tahu gitu. Bukan harus tahu dalam dalil-dalilnya maksudnya. Setidaknya adab mengurus jenazah itu harus tahu gitu. Memiliki komunikasi yang baik. Jadi ini kan untuk menyempurnakan. Karena tidak semua yang baik jadi baik ketika tidak punya kemampuan komunikasi yang baik dengan pihak lain. Maka di sini tentunya semua pihak itu harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, menyampaikan sesuatu, menyampaikan ide, dan hal-hal yang dianggap oleh kita ini benar. Ini sangat penting. Kenapa? Karena mungkin saja teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika antum menolong orang yang sakit itu, mungkin saja tambah sakit orang yang ditolong. Dari mana? Dari komunikasi yang tidak baik dari bahasa kita. Kenapa? Seolah-olah orang yang ditolong itu di bawah kita umpamanya. Seolah-olah yang ditolong itu adalah butuh kita. Nah semestinya teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, selalu yang namanya da'i, namanya kita melakukan kebaikan, itu kita juga harus menempatkan diri bahwa kita itu butuh orang yang tolong. Jadi antum udah harus merasakan ketika menolong orang itu, antum katakanlah bahwa saya sekarang setelah dibukakan karpet merah jalan ke surga. Jadi artinya akan dihormati orang yang ditolong oleh kita itu. Tapi ketika antum merasa saya itu penolong, saya itu adalah ini, nah disitulah mungkin juga tidak akan dapat pahala. Ikhwanifillah, indahnya akhlak menjadi menyempurnakan indahnya penciptaan kita. Akhlak yang mulia adalah pakaian yang kita pakai. Yang dengan pakaian yang kita pakai menjadi bertambah gagahnya pribadi kita. Dan adamul akhlak al-karimah, kosongnya kita dari akhlak yang terpuji adalah lepasnya pakaian dari jasad masing-masing kita. Seorang laki-laki yang setampan apapun, dia adalah tampan ketika ditutup dengan pakaiannya. Seorang wanita secantik apapun, dia adalah wanita yang cantik ketika ditutup dengan pakaiannya. Ketika pakaian mereka dilepas satu persatu, hanya orang gila yang mengatakan dia laki-laki tampan padahal dia telanjang. Setiap kita akan melakukan kebaikan, maka tanamkan dua hal. Satu, nilai keikhlasan, bahwa saya itu ibadah, taat kepada Allah, melakukan ini kebaikan untuk dapat pahala dari Allah Ta'ala. Yang kedua, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam melakukan sebuah tugas, dalam melakukan sebuah misi, lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah mencintai, atau Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai seorang hamba yang apabila melakukan sesuatu atqanahu, dia menyempurnakannya. Jadi mengikhlaskannya dan menyempurnakannya. Akhlak yang mulia itu terwujud dalam 3 kalimat pendek, dan di antara kalimat itu ada pada antum sebagai relawan yang ada di lapangan. Yang pertamanya adalah badlun nada. Akhlak yang mulia menjadikan semua kita dimanapun berada selalu menghadirkan kebaikan, selalu menghadirkan hal-hal yang manfaat, selalu menghadirkan hal-hal yang maslahat. Masya Allah, alangkah gembiranya ketika seorang yang menghajatkan anaknya diantarkan ke rumah sakit, yang anaknya diantarkan untuk ke dokter, kemudian antum mengantarkan mereka. Bahkan kisah dari Ustadz Fakih, Masya Allah, di sekitar masjid ini, kalau yang minta ambulan adalah Nasara, tanpa ditanya kaya atau miskin, langsung oke. Dan dengan itu menjadi kekaguman mereka, bagaimana kemudian masjid yang di sana sepertinya musuh mereka kemudian justru menghadirkan kebaikan, dan dengan itu semoga menjadi sebab datangnya hidayah dari apa yang mereka dapatkan dari kebaikan tersebut. Dan baginda Rasulullah SAW ketika menerjemahkan manusia terbaik itu siapa, bukan yang kaya, yang miskinnya, bukan yang pejabat atau yang rendahannya, tetapi yang paling banyak memberikan kebaikan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan acara Kopdar AMI yang kedua. Alhamdulillah, kami dari Darut Ta'awun insya Allah akan terus support, dan saya berharap acara seperti ini terus ditingkatkan ya untuk profesionalisme AMI sendiri. Dan kita tentunya memang sadar bahwa waktu demi waktu akan mendewasakan kita, dan jujur saya berharap masing-masing dari ambulan-ambulan yang terafiliasi dengan AMI terus meningkatkan profesionalismenya. Terima kasih, saya berharap pada Allah berikan taufik kepada kita untuk terus menjadikan lembaga ini lembaga yang senantiasa Allah ridhoi, kemudian bisa menjadi salah satu tunggangan dakwah bagi kita, terutama dakwah sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Ihwani fillah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sebuah pekerjaan, insyaallah pekerjaan yang ini akan membawa manfaat bagi masyarakat, terkhusus bagi pasien dan juga insyaallah yang membutuhkan layanan jasa perambulanan. Alhamdulillah pada hari ini kita di Bekasi di Masjid Al-Aqsa yang sudah disponsori oleh DKM dan teman-teman yang lainnya, acara kedua kali ini dalam rangka Kopdar AMI yang kedua ini alhamdulillah berjalan lancar. Semoga ilmu-ilmu yang telah dipaparkan oleh para asatidzah kita membawakan semangat dan inovasi kepada kita untuk selalu memberikan pertolongan, untuk selalu memberikan hal-hal yang terbaik bagi kita semua, terkhusus bagi para masyarakat yang membutuhkan jasa ambulans seluruh Indonesia. Dengan itu semoga AMI dan rekan-rekan yang lainnya dalam menjalankan tugas ini selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kami mewakili dari tim ambulans Sergap dari Madiun. Alhamdulillah hari ini kami menghadiri undangan dari AMI. Alhamdulillah juga dalam kegiatan ini banyak manfaat yang kami dapatkan. Selain dari upgrade ilmu yang kita dapatkan, selain itu kita bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan tim ambulan dari seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan apa yang diusahakan dari pengurus AMI, saya ucapkan jazakumullah khairan, semoga memberikan keberkahan. Dan mudah-mudahan juga di lain waktu kegiatan ini bisa dilaksanakan kembali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada DKM Masjid Al-Aqsa dan para muslimin. Semoga apa-apa yang telah diberikan kepada kami menjadi amal jariah dan kelak menjadi pemberat amal ibadah di akhirat kelak. Demikian dari kami, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. جمال الوجود بذكر الإله